Menurut penyelidikan orang-orang di Amerika Serikat yang berhasil pada usia-usia muda, sebab masa kecil mereka ikut bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu yang membuat mereka belajar Alkitab, menyanyi dan belajar mengasihi dan melayani Tuhan. Salam God's lovers, senang berjumpa kembali dalam program Raising God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami kembali berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam program Raising God. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan sepanjang hari ini dan kami boleh kembali ke rumah dengan tidak kekurangan apapun juga. Ini doa kami menyerahkan pikiran, hati, perasaan, keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Judul firman Tuhan atau tema kita pada malam hari ini, kenapa firman Tuhan itu penting? Mari kita baca satu bagian ayat dari Mazmur. Pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menurut penyelidikan orang-orang di Amerika Serikat yang berhasil pada usia-usia muda, sebab masa kecil mereka ikut bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu yang membuat mereka belajar Alkitab, menyanyi dan belajar mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Mazmur pasal pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mencintai firman Tuhan, hidupnya akan kalah dan kalah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, tadi kita dikatakan orang yang berbahagia itu yang seperti apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu dikontraskan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka akan dikatakan berhasil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini sekali lagi adalah sebuah perjalanan iman. Dan peperangan kita melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa di udara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa didominasi oleh kebenaran firman Tuhan dalam pikiran dan hati kita. Sebab kalau Anda melakukan itu, Anda dan saya akan menjadi orang yang kalah, saudara-saudara yang terkasih. Sebab iblis pun, saudara, dia mengerti, dia tahu akan firman Tuhan. Hanya dia tidak percaya kepada Tuhan. Menjadi menarik kalau kita membaca peristiwa di dalam Lukas pasal yang keempat. Dikatakan setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Maka kebutuhan fisiknya adalah, saudara-saudara yang terkasih, makanan. Dia menjadi begitu sangat lapar. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iblis dengan kepintarannya menggoda dia. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Apakah susah untuk menyuruh batu menjadi roti? Bagi Yesus itu pekerjaan yang sangat mudah sekali. Tetapi menjadi berbahaya ketika Yesus melakukan itu, maka sebenarnya dia sedang menuruti perintah iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Iblis adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang pintar, malaikat yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu kemudian dia dihukum bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dan iblis, saudara-saudara yang terkasih, dengan kepintarannya mencoba untuk menggoda. Tidak ada cara lain kecuali, saudara yang terkasih, Anda melawan dia dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri pun melakukan itu. Dia berkata waktu digoda oleh iblis dan menyuruh Yesus untuk membuat roti, batu menjadi roti. Lalu jawab Yesus kepadanya dalam ayat 4 pasal 4 Injil Lukas. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam keputusan-keputusan kita dalam kehidupan kita, seringkali karena begitu saudara kita menjadi panik, begitu kita menjadi sulit, kita pengen mengambil sebuah keputusan yang kelihatannya menguntungkan. Padahal saudara yang terkasih, keputusan yang kita ambil haruslah sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kalau tidak, maka kita sedang mengarahkan diri kita untuk kemudian masuk dalam jeratan iblis yang selalu berusaha untuk mencari pengikut makin banyak, dan makin banyak. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saudara dan saya, kita sedang ada di waktu-waktu di mana tidak gampang. Waktu-waktu di mana kita berperang dengan kuasa-kuasa daripada iblis. Karena itu saudara, firman Tuhan harus menjadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan pegangan kita. Mazmur pasal pertama yang tadi kita baca menunjukkan kepada kita bahwa pemazmur pun dia demikian. Dia berkata bahwa orang yang berbahagia itu yang bukan saja membacakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, tetapi yang merenungkannya siang dan malam. Katanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percayai. Apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percayai. Kalau saudara percaya akan firman Tuhan, saudara pikirkan akan firman Tuhan, maka yang keluar dari hidupmu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu saya yakin dan percaya, mungkin kita nggak hafal banyak ayat. Mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hari-hari tua ada yang sudah daya ingatnya lemah. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda baca firman juga tidak teratur. Tetapi harus tetap dibaca, karena saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan itu akan menolong Anda untuk melihat kekuasaan, kebesaran, dan proteksi perlindungan daripada Tuhan kepada Anda. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah sebuah buku yang diberikan kepada kita untuk kita belajar tentang Tuhan dan belajar untuk mentaatinya. Firman Tuhan, buku yang menuliskan saudara yang terkasih tentang banyak hal. Anda mau cari dosa macam apa saja ada di dalam Alkitab ini. Tetapi justru di sana kita melihat dosa yang seperti apa saja di dalam Tuhan bisa dibereskan. Itu berita baiknya saudara yang terkasih. Itu yang membuat saudara, orang anak-anak Tuhan itu selalu ada harapan. Selalu ada masalah. Selalu ada hal-hal yang genting dalam hidup kita mungkin. Mungkin ada sakit penyakit. Mungkin ada kelemahan saudara iman kita. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan ketemu lagi jalan keluar melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya saudara yang terkasih, terang bagi jalanku. Dan saya yakin dan percaya, kalau saudara meyakini ini hidupmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan akan terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, iblis itu selalu menggoda, termasuk dia menggoda Yesus. Saudara, dia membawa Yesus ke sebuah tempat dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis dalam ayat yang ke-6 kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi saudara yang terkasih perburuan banyak orang saat ini. Kekuasaan. Ketika mendapat kekuasaan, maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia merasa dirinya paling hebat. Saya seorang hamba Tuhan dan saya dipanggil untuk melayani. Karena itu saya tidak tertarik dengan politik praktis, saudara yang terkasih. Saya tahu hak saya sebagai insan politik, tapi saya tidak boleh berpolitik praktis. Karena
saya dipanggil untuk melayani. Silakan bapak-bapak yang saudara yang terkasih sedang mencalonkan diri jadi anggota legislatif apa saja, silakan. Itu juga saudara tugas yang mulia yang diberikan oleh negara kepada saudara. Tetapi ingat baik-baik, jangan sampai kalau Anda berkuasa lalu Anda lupa kepada Tuhan. Jangan sampai kalau Anda memerintah, Anda punya jabatan lalu lupa sama Tuhan. Ini yang iblis senang sekali. Dia bilang sama Yesus, saya tawarkan semua. Keindahan dunia ini semua saya tawarkan, kemuliaannya ku berikan kepadamu. Karena sudah diberikan kepadaku. Dan yang penting engkau menyembah aku. Tidak ada hal-hal yang diberikan gratis saudara yang terkasih kalau itu dari iblis. Selalu ada tuntutannya saudara yang terkasih. Selalu ada tuntutan dari iblis. Karena itu saya berdoa supaya kalau saudara mau jadi seseorang yang penting saudara, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendakinya, jangan lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, Anda anak-anak muda, mungkin Anda sekarang ini sedang giat-giat untuk mengejar saudara kariermu. Puji Tuhan kalau Anda mendapat karier yang baik, mendatangkan kesejahteraan yang baik di dalam kehidupanmu. Tapi jangan lupa bahwa itu semua Tuhan yang beri dan persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan tidak mau kita demikian. Tuhan mau kita mendapatkan sesuatu dengan cara dan tuntunan daripada Tuhan. Supaya kesejahteraan dalam hidupmu Anda mendapatkan. Alkitab berkata lalu ia membawa Yesus. Iblis terus saudara yang terkasih. Dia mencoba Yesus. Dia membawa di ayat 9. Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus selalu menjawab ada tertulis, ada firman. Kenapa? Karena iblis harus dilawan dengan kuasa firman. Saudara dan saya harus tunduk kepada firman. Sehingga iblis dia akan lari. Dan menarik di ayat 13 dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu. Kalahkan dia, kalah saudara yang terkasih. Gak bisa menghadapi Yesus saudara. Gak bisa menghadapi orang yang ada di dalam Tuhan. Tetapi setelah ia mundur daripadanya, ayat 13 berkata, saudara Lukas pasal 4. Dan menunggu waktu yang baik. Artinya teman-teman terkasih, iblis tidak pernah beristirahat. Dia terus mencoba untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan. Mempengaruhi umat Tuhan supaya menjadi pengikutnya. Orang-orang yang belum percaya menjadi pengikutnya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kembali kepada kekuatan kuasa firman-Nya untuk melawan segala strategi daripada si iblis supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang kuat. Satu kali saya pelayanan di sebuah daerah dengan Pendeta Martin dengan beberapa teman-teman. Lalu mereka mengelilingi kampung di mana kami akan ibadah KKR itu. Pendeta Martin Hareva dengan beberapa hamba Tuhan, beberapa teman keliling daerah itu. Dan mereka bilang kepada saya, Pak, Papa siap aja untuk sebentar malam kan Bapak khotbah. Lalu jam 6, kemudian sebelum jam 6 mereka kembali, lalu kita siap-siap. Jam 6 kita pergi ke sebuah sekolah dasar. Di depan sekolah itu ada sebuah lapangan kecil, lalu kami buat KKR di sana. Ada pemimpin pujian yang nyanyi, memimpin pujian lalu jemaat nyanyi dan kemudian saya menyampaikan firman Tuhan. Biasanya saudara saya jalan ke kiri, jalan ke kanan, di mana sepanjang stage itu untuk menyapa orang, walaupun secara sound system saudara yang terkasih nggak ada pengaruhnya, tapi paling tidak saya coba mendekati orang, saudara-saudara yang terkasih menyapa orang-orang. Tapi hari itu langkah kaki saya seperti berat untuk melangkah ke kiri dan ke kanan. Mau ke depan sulit, ke kanan sulit, ke kiri sepertinya susah. Saya merasa ada sesuatu hal yang lain. Karena itu kemudian saudara-saudara yang terkasih, sambil saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. In the name of Jesus, tolong saya bilang, tolong saya. Dan kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mulai lagi
menyampaikan firman Tuhan, kaki saya mulai lebih ringan. Saya mulai melangkah ke kiri, saya mulai melangkah ke kanan. Saya mulai menyatakan tentang kebesaran, kehebatan Yesus Tuhan yang melepaskan kita dari dosa dan memberikan kita kebebasan dalam kehidupan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya menatap semuka, saya lihat ada seorang bapak yang saya masih ingat pakai baju putih celana krem. Dia menatap saya dengan tatapan yang bukan berkata, "Selamat datang Pak, nanti kita foto bersama-sama Pak." Tetapi tatapan itu berkata, "Sebentar lagi, lihat apa yang terjadi." Dan saya mulai bicara tentang keunggulan Yesus, keselamatan di dalam Yesus. Dan ketika saya undang orang untuk bertobat, lalu bapak yang badan besar itu yang pakai baju putih celana krem maju dengan bahu yang saudara terguncang karena dia menahan tangisan. Lalu dia berlutut di depan saya, di depan panggung yang becek, yang agak kotor itu, yang dari tanah itu. Lalu teman-teman menghampiri dia dan malam hari itu dia buka hati. Lalu selesai dilayani, dia bilang, "Tadi saya mau coba kepada bapak itu yang khotbah, ilmu dia lebih kuat atau ilmu saya?" Ternyata ilmu dia lebih kuat. Lalu teman-teman bilang, "Betul, itu ilmu dari Yesus Kristus, kuasa dari Yesus Kristus." Malam hari itu bapak itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, firman Tuhan, saudara yang terkasih, dan kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Karena itu yakinkan dirimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disiplin dirimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsistenlah dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting. Peperangan kita melawan kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat, hanya bisa dikalahkan melalui firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan betapa pentingnya kami membaca firman Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami, supaya tiap malam kami jangan lalukan malam kami tanpa membaca firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan merupakan kompas dalam hidup kami. Sebab firman Tuhan ini bukan sekadar ditulis oleh tulisan atau tangan manusia, tetapi diarahkan oleh Roh Allah supaya mendatangkan ketenangan, mendatangkan pengharapan, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan keyakinan, mendatangkan kesembuhan. Bahkan hidup kami menjadi damai. Kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 berkata, "Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Selamat beristirahat dan nikmatilah Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku siap.